Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat teman-teman. Oke, teman-teman saya coba untuk jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan teknis untuk kegiatan praktikum intervensi, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, memang untuk di intervensi ini, selain kita mempelajari tentang beberapa permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan, kita tahu bahwa ya di sini kan memang sebagian besar sudah bekerja. Artinya secara pengalaman sudah banyak memahami atau bahkan mengalami beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan ya di perusahaan. Tentu masing-masing perusahaan punya kultur yang berbeda, punya sistem yang berbeda, punya aturan yang berbeda, dan setiap perusahaan juga pasti punya target yang berbeda, dan kondisi SDM-nya pun juga pasti berbeda-beda. Nah, itulah yang pada akhirnya bisa mempengaruhi atau memunculkan beberapa permasalahan yang juga berbeda-beda. Artinya kita nggak bisa menyamakan permasalahan di satu perusahaan itu juga sama di perusahaan yang lain, karena memang yang melatar belakangnya juga berbeda. Nah, untuk di praktikum ini, jadi teman-teman di sini kan berlatih menjadi seorang konsultan. Ini bisa menjadi salah satu prospek kerja yang bisa dipilih oleh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang sekarang masih bingung besok mau seperti apa, kemudian masih berharap untuk bisa bekerja di bidang psikologi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bisa berkecimpung di dunia konsultan, mungkin bisa belajar lebih dalam ya, bisa menggali lebih dalam tentang pengembangan organisasi atau intervensi organisasi ini. Memang teman-teman kalau misalnya mau bikin konsultan sendiri, mau bikin lembaga sendiri, mau bikin biro, itu memang ketentuannya harus S2. Tapi kalau misalnya kita kerja pun, tapi mungkin masih sama orang lain ya, itu S1 tidak masalah. Asalkan memang teman-teman punya beberapa kemampuan, punya beberapa keterampilan khusus ya, tentunya di bidang psikologi, yang itu nantinya bisa menjadi keahlian Anda masing-masing. Kita tahu bahwa di psikologi sangat banyak beberapa beberapa kemampuan, beberapa keterampilan yang bisa dikembangkan. Apalagi mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang bekerja, sehingga besok ketika sudah lulus, itu paling tidak ada hal yang bisa ditonjolkan ya, terkait dengan kemampuan sama keterampilan. Karena buat kita yang sudah eksis bekerja seperti ini, tentu sebuah keterampilan atau kemampuan khusus itu bisa menjadi tambahan bekal tersendiri kita buat mencapai tujuan karir yang kita inginkan, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sedikit mengulas terkait dengan teknis praktek untuk diintervensi. Jadi teman-teman kemarin sudah saya minta untuk menentukan satu orang di dalam satu anggota kelompoknya untuk sebagai subjek ya, sebagai subjek untuk di mata kuliah intervensi ini. Memang teknisnya untuk praktikum coba saya buat lebih sederhana karena ini kan kelas karyawan ya, artinya tidak seperti kelas pagi. Kalau mungkin di situasi normal kan memang ada studi lapangan, ada kunjungan ke perusahaan. Cuma karena di kelas karyawan, baik di R2 ataupun di R3, coba saya sedikit modifikasi. Jadi saya coba untuk mengarahkan bahwa ada satu orang dalam satu anggota itu yang dijadikan target subjek penelitian. Dan subjeknya ini memang orang yang memang sekarang posisi sedang bekerja. Dan saya harap bagi teman-teman yang menjadi subjek itu bisa meminta atau mungkin kami memohon kerjasamanya untuk bisa menyampaikan apa sih yang terjadi di perusahaan masing-masing. Mungkin tanpa harus memunculkan nama merek perusahaannya, tanpa harus menunjukkan nama perusahaannya, tapi saya harap ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran ya, bahwa setiap perusahaan tentu punya permasalahan. Nah,
yang dilakukan oleh teman-teman anggota kelompok yang lain, kita planningnya nanti setelah UTS, kita agendakan untuk presentasi ya. Ya mungkin 2 minggu setelah kita UTS, ya nanti mungkin 1 minggu setelah UTS kita persiapan dulu seperti apa. Jadi yang disampaikan, yang dipresentasikan itu seperti yang pernah saya share untuk format laporannya. Jadi simpel saja teman-teman. Yang pertama mungkin disampaikan ini perusahaannya bidang apa, bagaimana latar belakang perusahaannya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam permasalahannya, apa sih yang diungkapkan oleh si subjek, ya. Dan memang kalau kita bicara tentang permasalahan di suatu perusahaan, karena ini adalah cakupannya organisasi, memang permasalahan yang dialami oleh karyawan itu tidak hanya dialami oleh 1 orang atau 2 orang karyawan, tapi juga dialami oleh sebagian besar karyawan yang ada di situ. Artinya, ini cakupannya adalah organisasi, bukan individu, bukan kelompok, bukan per unit, bukan per divisi, bukan per orang saja. Karena nantinya, intervensi yang mau kita berikan, itu mencakup intervensi organisasi. Artinya, sistem yang kita bangun, sistem yang kita ciptakan, itu bisa atau mungkin dirasakan oleh semua anggota organisasi. Tidak hanya 1 orang atau 2 orang saja. Nah, untuk langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di awal itu bisa mempelajari terlebih dahulu atau mengungkap lebih dalam tentang perusahaan si subjek. Ini perusahaannya bidang apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nama kalau misalnya dirasa tidak etis, ya itu tidak usah ditampilkan, tidak apa-apa, tidak usah disampaikan, tidak apa-apa. Tapi bicaralah bahwa ini perusahaan bergerak di bidang apa. Ya, kemudian terkait dengan indikator awal, kita bisa mengatakan sebuah perusahaan itu bermasalah. Saya coba untuk mengumpulkan dari beberapa referensi teman-teman, ya bahwa kalau di perusahaan, ya di sebuah perusahaan, memang kita bisa mengatakan perusahaan tersebut itu bermasalah atau enggak dari beberapa indikator ini, teman-teman. Yang pertama terkait dengan omset. Setiap perusahaan pasti punya omset, ya. Setiap organisasi punya target, punya tujuan. Nah, omset ini bagaimana? Apakah mengalami penurunan dari waktu ke waktu? Kemudian yang kedua itu ada turnover tinggi dari karyawan. Jadi keluar masuknya karyawan sangat tinggi, ya intensitasnya. Kemudian ada indikator rendahnya produktivitas. Artinya kemampuan orang dalam menghasilkan suatu produk atau jasa di perusahaan tersebut itu makin menurun, ya makin berkurang. Kemudian tidak tercapainya target perusahaan. Target di sini tentu tidak hanya omset ya, karena target perusahaan itu saya kira banyak ya, variatif, beragam, tidak hanya soal omset, tapi juga terkait dengan visi dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kelima itu adalah komplain konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan ada permasalahan di organisasi, pastikan bahwa kalau misalnya permasalahan tersebut terjadi pada karyawan, paling tidak harus ada impact-nya ya, harus ada dampak secara keseluruhan ke organisasi. Misalnya ambil contoh lah, karyawan double job misalnya, pekerjaannya menumpuk atau mungkin mengerjakan lebih dari 2 job desk misalnya. Nah, dari kondisi ini, apakah sampai berpengaruh atau enggak ke cakupan organisasi? Jadi teman-teman kalau misalnya ini kan juga sebagian besar sudah bekerja. Kalau misalnya teman-teman sekarang sebagai pribadi, orang yang kerja di suatu perusahaan, Anda mengalami suatu permasalahan, coba Anda bandingkan dengan karyawan yang lain. Apakah masalah organisasi atau masalah yang Anda alami yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi, apakah itu juga dirasakan atau dialami oleh karyawan yang lain? Kalau memang dirasa juga terjadi juga pada karyawan yang lain, ini yang perlu segera kita lihat teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman yang menjadi subjek, ya ini akan menjadi sumber informan ya. Apakah
masalah yang dialami oleh si subjek, ini juga dialami oleh teman-teman yang lain. Ini kan akhirnya bisa membedakan cakupan ya, apakah ini kasus organisasi, individu, atau kelompok. Artinya kalau misalnya kita bicara soal organisasi, bahwa permasalahan yang dialami oleh karyawan itu sampai berpengaruh pada output perusahaan, output organisasi. Jadi teman-teman melihat permasalahannya bisa dari umum ke khusus, bisa dari khusus ke umum. Artinya kalau misalnya dari hal yang umum, kita bisa melihat beberapa indikator ini dulu. Baru kemudian diturunkan ke kondisi karyawan. Atau bisa juga bermula dari kondisi yang dialami oleh 1 orang, 2 orang karyawan. Kondisi khususnya dulu. Baru kemudian diperlebar. Apakah kasus atau kondisi yang dialami oleh karyawan itu juga akhirnya berpengaruh, berdampak pada kondisi keseluruhan sebuah organisasi. Ya, jadi untuk tahapan awal ini yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman ya. Oke, kemudian masuk ke diagnosis teman-teman. Jadi untuk menentukan intervensi yang tepat, untuk menentukan obat yang tepat mengatasi permasalahan pada karyawan, kita juga perlu tahu dulu apa sih akar masalahnya apa, akar permasalahannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menggunakan teori ini. Saya coba untuk menawarkan teori six-block model dari Westbrook. Ya. Ini teori yang biasa beberapa konsultan digunakan untuk melihat akar masalah dari suatu permasalahan dalam perusahaan. Jadi ketika kita melihat permasalahan di suatu perusahaan, masalah omset, mungkin masalah target yang tidak tercapai, turnover tinggi, produktivitasnya rendah, kita bisa melihat dari 6 aspek ini. Manakah yang paling berpengaruh? Jadi biasanya teman-teman kalau belajar tentang six block ini bagi teman-teman yang belum pernah bekerja ya, ini 6 aspek ini, 6 indikator ya, 6 aspek ini biasanya yang kadang menjadi hambatan kita untuk bisa bekerja dengan baik ya. Jadi ini ada 6. Yang pertama purpose, itu tujuan, visi misi, bagaimana tujuan perusahaan, bagaimana visi misi sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua soal struktur, ini terkait dengan job deskripsi, terkait dengan apa, analisis jabatan dan sebagainya, struktur organisasi. Kemudian yang ketiga ada masalah relationship, ya ini hubungan antar karyawan bagaimana di situ. Kemudian ada reward, ini gaji, insentif dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada leadership, ini terkait dengan gaya kepemimpinan, masalah delegasi tugas, instruksi pimpinan, gaya pimpinan, dan sebagainya. Dan yang keenam, ini terkait dengan fasilitas, level mekanisme. Ini bagaimana SOP di perusahaan, fasilitas penunjang yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari 6 ini, nanti teman-teman coba untuk melakukan analisa ya. Memang, ya ini kita dibuat simpel aja ya, karena juga sama-sama belajar ya. Karena kalau misalnya kita mau melihat akar permasalahan, memang kita harus sampai nyebar skala sih memang, harus sampai juga nyebar angket ya untuk tahu apa yang menjadi penyebab secara umum dari suatu perusahaan. Cuma kalau misalnya modelnya kita di tugas ini, kita buat sesimpel aja teman-teman, nanti bisa melalui subjek yang ditunjuk ya di masing-masing anggota kelompok untuk melihat secara keseluruhan sih apa yang kira-kira menyebabkan karyawan berperilaku seperti itu, apa yang kira-kira menyebabkan sebuah perusahaan menjadi tidak tercapai targetnya atau omsetnya dan sebagainya. Nah, dari 6 aspek inilah kita bisa menentukan akhirnya intervensi yang tepat untuk membenahi perusahaan tersebut itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman tidak harus sampai melakukan intervensi ya. Ini hanya berupa rancangan, hanya berupa usulan saja. Jadi nggak harus sampai benar-benar melakukan intervensinya. Karena mungkin di samping kita sedang belajar, kita di praktikum, bahwa besok kalau misalnya teman-teman sebagai seorang konsultan, ketika kita sudah mendapatkan diagnosisnya seperti apa, itu kan tetap
meminta ACC kan dari perusahaan. Apakah bisa lanjut untuk melakukan intervensi atau tidak, hanya sebagai rancangan saja. Oke, jadi teman-teman gambarnya seperti itu untuk di praktikum. Jadi ini sudah masuk minggu ke-6, paling tidak monggo nanti masing-masing kelompok bisa menuliskan progres sementara ya, nggak apa-apa. Progres sementara seperti apa, nanti bisa dituliskan di grup WA saja. Jadi per kelompok nanti seperti apa progresnya, kemudian misalnya sudah menentukan perusahaannya, bisa share sedikit tentang perusahaannya, ini bidangnya apa, kemudian outputnya apa sebuah perusahaannya. Jadi nanti misalnya sudah masing-masing kelompok menyampaikan progresnya, nanti saya akan feedbacknya ya, saya akan berikan feedback untuk kelanjutan dari proses yang akan dilakukan oleh teman-teman. Oke, ini gambarannya teman-teman, gambaran secara singkat ya, simple, tapi mungkin pelaksananya tidak sesimpel saya membicarakan ini ya, karena memang prosesnya cukup panjang sebenarnya. Kalau untuk di proses intervensi organisasi, kita juga perlu melihat dampak secara luas, kita juga perlu melihat apa sih akar permasalahan yang dialami oleh karyawan. Kalau misalnya satu perusahaan cuma 15 orang, cuma 10 orang, itu mungkin mudah ya. Tapi ketika satu perusahaan sampai ribuan orang misalnya, itu yang kita perlu waktu sebenarnya untuk melakukan diagnosis. Karena perlu mengumpulkan data yang cukup banyak, teman-teman. Ya. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan, teman-teman bisa share saja di komentar YouTube ya, atau bisa menuliskan juga di grup WA mengenai teknis dari praktikum ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nah, oke, terima kasih. Itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.